Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Auditing 2, Rombel Akuntansi D 2018, yang beranggotakan yang pertama Aif Munafiroh, yang kedua Rosalia Ika, yang ketiga Yoga Bisatya Yekti, dan yang keempat yaitu Ayu Murniasih. Kami akan mempresentasikan siklus persediaan dan penggudangan. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa siklus ini termasuk ke dalam siklus penjualan dan piutang dagang. Alasannya yaitu bahwa penjualan, piutang dagang, dan persediaan rentan terhadap fraud. Pendapat lain juga berpendapat bahwa persediaan memiliki kompleksitas yang tinggi. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas audit. Yang pertama yaitu bahwa persediaan dagang merupakan akun terbesar dalam laporan keuangan. Yang kedua yaitu persediaan barang dagang bisa ditempatkan di tempat yang berbeda dan berjauhan. Dan yang ketiga yaitu persediaan tidak bisa diamati. Yang keempat yaitu persediaan tertentu membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki oleh seorang auditor. Standar akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai atau menghitung persediaan adalah menurut SA 501 tentang bukti audit, apabila persediaan berjumlah material dalam laporan keuangan, seorang auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi persediaan dengan A. Menghadiri penghitungan fisik persediaan kecuali jika tidak praktis, dan B. Melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut mencerminkan hasil perhitungan fisik yang aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan terkait. Dalam siklus persediaan dan penggudangan, terdapat dua sistem yang terpisah namun berkaitan erat, di mana yang pertama yaitu melibatkan arus fisik barang dan yang kedua yaitu dengan pembebanan biaya. 6 fungsi akan membentuk suatu siklus persediaan dan penggudangan. Siklus persediaan dan penggudangan dimulai dari akuisisi bahan baku untuk diproduksi. Berikut ini merupakan siklus persediaan dan penggudangan yang terdiri dari 6 fungsi bisnis. Yang pertama yaitu pemrosesan order atau pesanan pembelian barang. Permintaan pembelian adalah formulir yang digunakan untuk meminta depar pembelian agar memesan persediaan. Dalam proses ini, pengendalian sangat dibutuhkan, yaitu untuk mencegah persediaan berlebihan atau persediaan habis ketika pelanggan membutuhkannya. Siklus yang kedua yaitu penerimaan bahan baku yang dipesan. Penerimaan bahan baku yang dipesan juga termasuk ke dalam siklus akuisisi dan pembayaran, yang menyangkut inspeksi atas bahan yang diterima yang melibatkan kuantitas dan kualitasnya. Hal ini juga diatur dalam SA 501 Rev Para 4. Kemudian, Departemen Penerimaan akan membuat sebuah laporan penerimaan sebagai bukti dokumentasi sebelum dilakukannya pembayaran. Selanjutnya, siklus yang ketiga yaitu penyimpanan bahan baku. Setelah bahan diterima, biasanya bahan disimpan di ruang penyimpanan atau gudang. Ketika departemen lainnya memerlukan bahan untuk diproduksi, personil ruang penyimpanan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui dengan layak. Kemudian mengerjakan pesanan atau dokumen serupa mengenai jenis dan kuantitas bahan yang diperlukan. Dokumen permintaan ini digunakan untuk memperbaharui file induk persediaan perpetual dan mencatat transfer akun dari bahan baku ke akun barang dalam proses. Selanjutnya, siklus yang keempat yaitu memproses barang. Perusahaan akan menentukan item atau kuantitas barang jadi yang akan dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan, peramalan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi yang telah ditentukan sebelumnya, dan operasi produksi yang ekonomis. Dan selanjutnya, siklus yang kelima adalah penyimpanan barang jadi.
Setelah barang jadi telah selesai, barang menunggu untuk dikirim. Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, barang jadi akan disimpan di bawah pengendalian fisik dan dengan akses yang terbatas. Dan siklus yang terakhir atau siklus yang keenam yaitu pengiriman barang jadi. Dalam siklus ini terjadi pertukaran antara barang atau kas atau dengan aset yang lainnya. Dalam siklus ini juga pendapatan akan diakui. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai file induk persediaan perpetual. Pada umumnya, file induk persediaan perpetual mencantumkan informasi mengenai unit persediaan yang diakuisisi, dijual, dan ada di tangan. Dan apabila file tersebut sudah terkomputerisasi dengan baik, maka tercantum pula informasi mengenai biaya per unit. File induk persediaan perpetual barang jadi menyediakan atau mencantumkan informasi yang sama seperti file induk persediaan perpetual untuk bahan baku. Tetapi bisa dikatakan lebih kompleks apabila biaya dimasukkan ke dalam unit barang. Biaya barang jadi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Jadi itu merupakan penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rosalia. Silahkan. Selanjutnya, saya Rosalia Ika akan melanjutkan pembahasan dari Aif Munafiroh mengenai bagaimana e-commerce mempengaruhi pengelolaan persediaan. Salah satu keuntungan dari internet ke pengelolaan persediaan adalah menyediakan klien agar mendeskripsikan persediaan produknya secara lebih luas dan real-time kepada sekutu bisnis, terutama pemasok dan pelanggan, mengenai informasi kuantitas persediaan produknya, lokasi produk, dan unsur persediaan lainnya akan membantu pemasok persediaan bekerja sama dengan manajemen guna mengatur arus persediaan. Selanjutnya yaitu bagian audit persediaan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus persediaan dan pergudangan adalah menyediakan assurance bahwa laporan keuangan memperhitungkan secara wajar bahan baku, barang dalam proses persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Ada 5 aktivitas dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama yaitu mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Meliputi 3 fungsi yaitu pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Auditor harus mengetahui pengendalian tentang 3 fungsi tersebut, kemudian melakukan pengujian pengendalian, dan melakukan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian tersebut harus sesuai pada tujuan auditor bahwa pengendalian yang mempengaruhi akuisisi bahan baku dan biaya manufaktur telah berjalan secara efektif, serta transaksi akuisisi telah dinyatakan dengan benar. Yang kedua yaitu mentransfer secara internal aset dan biaya. Transfer internal meliputi pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi. Klien harus memperhitungkan aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya yang independen dengan siklus yang lainnya dan diuji dalam audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang ketiga yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Pencatatan pengiriman dan biaya terkait merupakan bagian dari fungsi pengiriman barang jadi. Fungsi ini termasuk ke dalam bagian audit siklus penjualan dan penagihan. Oleh karena itu, auditor harus memahami pengendalian internal terhadap pencatatan pengiriman sebagai bagian dari audit siklus tersebut, termasuk prosedur untuk memverifikasi keakuratan pengkreditan kepersediaan yang telah dicatat dalam persediaan perpetual, file induk persediaan perpetual. Yang keempat, mengamati persediaan secara fisik. Auditor harus mengamati klien yang melakukan perhitungan persediaan secara fisik untuk mengetahui apakah persediaan yang telah dicatat benar-benar ada dalam tanggal neraca dan dihitung secara benar oleh klien. Pemeriksaan persediaan secara fisik ini sebagai bukti untuk memverifikasi keberadaan dan perhitungan persediaan. Kelima yaitu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan.
Biaya yang digunakan untuk menilai persediaan juga harus diuji guna memverifikasi apakah metode persediaan yang digunakan telah sesuai dengan standar akuntansi atau telah konsisten terhadap tahun-tahun sebelumnya. Prosedur audit untuk memverifikasi biaya-biaya tersebut disebut dengan pengujian harga. Auditor juga harus melakukan pengujian kompilasi persediaan untuk memverifikasi apakah persediaan perhitungan fisik telah diikhtisarkan secara benar, harga dan kuantitas persediaan telah dikalikan secara benar, dan persediaan yang dikalikan di-voting secara benar pada saldo persediaan buku besar umum yang sama. Selanjutnya yaitu fraud dalam persediaan. Salah satu contoh fraud dalam akun persediaan yaitu pada tahun 1924, salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat yang didirikan oleh Philip Mujica atau dikenal dengan Dr. Koster tertangkap basah menggelembungkan laba dan aktiva perusahaan sebesar 19 juta dolar dengan cara memanipulasi aturan-aturan akuntansi yang berlaku serta melaporkan persediaan yang sebenarnya tidak ada. Koster mengelabui auditor Magnuson Robbins dan masyarakat yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut sehingga mereka percaya bahwa perusahaan tersebut memiliki persediaan obat-obatan yang sangat banyak padahal sebenarnya tidak ada. Kecurangan tersebut terjadi karena standar audit pada masa lampau memperbolehkan auditor hanya mereview dokumen yang diberikan oleh klien serta membatasi dirinya dan tidak melakukan pengamatan atau pengujian saat perhitungan persediaan fisik. Selanjutnya yaitu ISA 501 mengenai bukti audit persediaan. Manajemen melakukan perhitungan persediaan barang setidaknya dilakukan dalam setahun sekali untuk penyusunan laporan keuangan. Perhitungan ini disebut dengan physical inventory count atau dikenal dengan stock of none. Kewajiban auditor yang diatur dalam ISA 501 alinea 4 hingga 8 yaitu 1. Jika persediaan merupakan bagian yang material dalam laporan keuangan, maka auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisi persediaan tersebut. 2. Jika stock of none dilakukan pada tanggal yang bukan tanggal laporan keuangan, auditor harus melakukan prosedur untuk memperoleh bukti mengenai apakah persediaan antara tanggal stock of none dan tanggal laporan keuangan telah dicatat secara benar. Yang ketiga, jika auditor tidak dapat menghadiri stock of none karena suatu hal yang tidak terduga, maka auditor harus melakukan stock of none pada tanggal yang lain dan melakukan prosedur audit atas transaksi di antara dua tanggal tersebut, yaitu tanggal stock of none dan tanggal yang lain. Yang keempat, jika kehadiran pada saat stock of none tidak praktis, maka auditor harus melakukan prosedur audit lain untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisi persediaan barang. Jika auditor tidak memungkinkan untuk melakukan prosedur audit lain, maka auditor harus mengubah opini dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705 alinea ketiga. Yang kelima yaitu jika persediaan barang yang disimpan dan diawasi oleh pihak ketiga merupakan bagian yang material dalam laporan keuangan, maka auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat mengenai eksistensi dan kondisi persediaan tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan butir-butir yang sesuai dengan ISA 501 yaitu yang pertama, adanya resiko salah saji yang material atas persediaan. Yang kedua yaitu kuat atau lemahnya pengendalian internal atas persediaan. Yang ketiga yaitu apakah terdapat prosedur yang memadai untuk stock of none. Yang keempat yaitu penjadwalan stock of none. Yang kelima yaitu apakah perusahaan menggunakan perpetual inventory system. Yang keenam yaitu lokasi di mana persediaan disimpan. Yang ketujuh yaitu apakah auditor membutuhkan bantuan tenaga ahli. Selanjutnya audit akuntansi biaya. Pengendalian akuntansi biaya adalah pengendalian yang berhubungan dengan pemrosesan yang mempengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya-biaya terkait dari saat bahan baku diminta hingga produk selesai dibuat dan ditransfer ke penyimpanan.
Hampir semua perusahaan memerlukan pengendalian fisik terhadap asetnya untuk mencegah kerugian akibat penyalahgunaan atau pencurian. Untuk melindungi asetnya, sebagian besar perusahaan memisahkan secara fisik dan membatasi akses ke penyimpanan bahan baku, barang dalam proses, serta barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. File induk persediaan perpetual yang disimpan oleh pihak yang tidak memiliki akses ke aset sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu, file tersebut menyediakan catatan persediaan yang ada di tangan yang digunakan untuk memulai produksi. Yang kedua, file tersebut menyediakan catatan penggunaan bahan baku dan penjualan barang jadi yang digunakan untuk mereview item-item yang bergerak lambat. Yang ketiga yaitu file tersebut digunakan untuk mempertanggungjawabkan apabila terdapat selisih antara perhitungan fisik dengan jumlah yang terdapat dalam jumlah daftar perpetual. Selanjutnya, pengujian akuntansi biaya. Auditor sangat memperhatikan 4 aspek akuntansi biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengendalian fisik terhadap persediaan. Auditor menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang umumnya terbatas pada observasi dan pengajuan pertanyaan. Auditor dapat memeriksa area penyimpanan bahan baku untuk menentukan apakah persediaan telah dilindungi dari pencurian atau penyalahgunaan dengan menggunakan kunci atau metode keamanan lainnya. Yang kedua yaitu dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Ketika mengaudit transfer persediaan, auditor pertama kali harus memahami pengendalian internal perusahaan klien dengan mencatat transfer sebelum dilakukan pengujian yang relevan. Setelah memahami pengendalian internal perusahaan milik klien, auditor dapat melakukan pengujian pengendalian atau pengujian substantif atas transaksi dengan memeriksa dokumen serta catatan untuk menguji keterjadian dan keakuratan transfer barang dari ruang penyimpanan bahan baku ke lini perakitan manufaktur. Yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual. Reliabilitas file induk persediaan perpetual mempengaruhi penetapan waktu dan luas pemeriksaan persediaan fisik yang dilakukan oleh auditor. Jika file induk persediaan perpetual sudah akurat, auditor dapat langsung menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca. Yang keempat yaitu catatan biaya per unit. Ketika menguji catatan biaya persediaan, auditor harus memahami pengendalian internal perusahaan milik klien terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah mengetahui atau memahami pengendalian internal perusahaan milik klien, auditor harus menelusuri unit dan biaya per unit bahan baku ke penambahan yang tercatat dalam file induk persediaan perpetual dan total biaya ke dalam catatan akuntansi biaya. Sekian penjabaran materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Murniasi Koirunisa. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur analitis. Prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam mengaudit siklus persediaan dan juga pergudangan, sama halnya pada siklus lainnya. Prosedur audit siklus persediaan dan pergudangan terdiri dari yang pertama yaitu membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, membandingkan perputaran persediaan yang diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun lalu. Lalu yang keempat, membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Lalu yang kelima, membandingkan harga manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Lalu observasi fisik perusahaan, di mana auditor harus memahami hal-hal sebagai berikut sebelum melakukan observasi fisik perusahaan. Yang pertama yaitu memahami industri dan bisnis klien, di mana persediaan sangat bervariasi untuk perusahaan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, auditor harus mengakrabkan diri dengan persediaan klien dengan melaksanakan kunjungan ke fasilitas persediaan termasuk area penerimaan, penyimpanan, produksi, perencanaan, dan penyimpanan catatan. Lalu yang ketiga, auditor menilai risiko bisnis klien dengan menentukan apakah ada kemungkinan salah saji yang material dalam persediaan. Lalu yang keempat yaitu menentukan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk persediaan. Yang kelima, menilai risiko pengendalian terhadap catatan perpetual
pengendalian fisik, dan juga perhitungan persediaan. Dalam standar auditing, sebelum melakukan observasi persediaan, auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu auditor harus memenuhi syarat. Dalam standar auditing terdapat persyaratan auditor dalam melakukan observasi persediaan. Syarat tersebut yaitu yang pertama, hadir pada saat klien menghitung persediaannya untuk menentukan saldo akhir tahun. Lalu yang kedua, auditor mengamati prosedur perhitungan klien. Yang ketiga, auditor bisa mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungannya. Lalu yang terakhir yaitu melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen auditor sendiri. Pengendalian terhadap perhitungan fisik, di mana pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik klien ini meliputi yang pertama, instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik. Lalu yang kedua, supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, verifikasi internal yang independen. Yang keempat, rekonsiliasi independen antara fisik dan file induk persediaan perpetual. Lalu yang kelima yaitu pengendalian klien yang memakai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Dalam observasi fisik serupa dengan bidang audit lainnya, di mana meliputi memilih prosedur audit, memutuskan keputusan auditor dalam observasi fisik serupa dengan bidang audit lainnya, di mana meliputi memilih prosedur audit, memutuskan waktu prosedur, menentukan ukuran sampel, dan juga memilih item-item yang diuji. Keputusan penetapan waktu, di mana auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas dasar keakuratan file induk persediaan. Lalu keputusan dalam ukuran sampel, biasanya auditor berfokus mengamati prosedur klien, sehingga ukuran sampel disederhanakan atau dipertimbangkan dalam istilah total jam yang dihabiskan dan bukan jumlah item yang dihitung. Lalu pemilihan item, di mana ketika mengamati klien yang sedang menghitung persediaan, auditor harus berhati-hati terhadap hal berikut. Yang pertama yaitu mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan. Lalu yang kedua, menyelidiki item-item yang mungkin telah usang atau rusak. Lalu membahas dengan manajemen alasan mengeluarkan item yang dianggap material. Setelah auditor melakukan tahapan-tahapan audit pada sebelumnya, auditor lalu melakukan pengujian observasi persediaan didasarkan pada tujuan-tujuan audit siklus persediaan dan pergudangan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Yoga Bisatya. Perkenalkan, nama saya Yoga Bisatya Yakti, NIM 7211418146. Saya salah satu anggota kelompok 8 Auditing 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang audit penetapan harga dan komplikasi. Pengujian harga persediaan mencakup semua pengujian atas harga per unit klien untuk menentukan apakah hal itu sudah benar. Pengujian komplikasi persediaan termasuk menguji ikhtisar perhitungan persediaan klien, menghitung kelompok harga dikalikan dengan kuantitas, memfooting ikhtisar persediaan, dan menelusuri total ke buku besar umum. Yang pertama ada pengendalian penetapan harga dan komplikasi. Catatan biaya standar yang mengindikasikan varians biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead sangat membantu dalam mengevaluasi kelayakan catatan produksi. Jika manajemen memiliki prosedur untuk mempertahankan standar tersebut tetap mutakhir terhadap perubahan proses produksi dan biaya. Untuk mencegah mencantumkan atau menyatakan terlalu tinggi nilai persediaan yang usang, klien harus mereview secara formal dan melaporkan item persediaan yang usang, bergerak lambat, rusak, dan dinyatakan terlalu tinggi. Pengendalian internal yang paling penting bagi biaya per unit yang akurat, perkalian, dan routing adalah verifikasi internal oleh orang yang independen dan kompeten.
yang mengandalkan dokumen serta catatan yang memadai yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan fisik. Selanjutnya yang kedua ada prosedur penetapan harga dan komplikasi. Auditor dapat menerapkan tujuan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari klien sebagai kerangka referensi, termasuk deskripsi setiap item persediaan, kuantitas, harga per unit, dan nilai total. Kita mengasumsikan bahwa informasi yang direfleksikan dalam listing persediaan perpetual dicatat sesuai urutan deskripsi item persediaan dengan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi disajikan terpisah. Totalnya harus sama dengan saldo buku besar umum. Selanjutnya yang ketiga ada penetapan harga persediaan yang dibeli. Jenis persediaan utama yang termasuk dalam kategori ini adalah bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan perlengkapan. Sebagai langkah pertama dalam memverifikasi penilaian persediaan yang dibeli, auditor harus menentukan apakah klien yang menggunakan metode LIFO, FIFO, rata-rata tertimbang, atau beberapa metode penilaian lainnya. Auditor juga harus menentukan biaya mana yang akan dilibatkan dalam penilaian item persediaan. Auditor juga harus menguji sampel representatif dari semua jenis persediaan dan departemen menggunakan sampling variabel berstratifikasi. Selanjutnya yang keempat ada penetapan harga persediaan yang dibuat. Pada penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Jika klien memiliki catatan biaya standar, metode yang efisien dan bermanfaat untuk menentukan penilaian adalah mereview serta menganalisis varians bahan, tenaga kerja, dan overhead manufaktur yang kecil merupakan bukti keandalan catatan biaya tersebut. Yang terakhir, yang kelima, ada harga pokok atau harga pasar. Dalam menetapkan harga persediaan, auditor harus mempertimbangkan apakah biaya penggantian atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah dari biaya historis. Untuk barang jadi dan bahan baku yang dibeli, auditor dapat menguji biaya penggantian dengan memeriksa faktur vendor periode selanjutnya atau faktur saat ini jika tidak ada pembelian yang dilakukan atas item persediaan setelah akhir tahun. Pembahasan selanjutnya tentang integrasi pengujian. Yang pertama, ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Dalam audit di mana klien memiliki file induk persediaan perpetual, auditor seringkali menguji hal tersebut sebagai bagian dari prosedur pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya yang kedua ada pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi. Dalam sebagian besar kasus, catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung tidak dapat langsung diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Selanjutnya yang ketiga ada pengujian siklus penjualan dan penagihan. Sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji. Jika klien menggunakan catatan biaya standar, auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersama dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Selanjutnya yang keempat ada pengujian akuntansi biaya. Merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Auditor menguji pengendalian fisik, transfer biaya bahan baku ke barang dalam proses, transfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi, file induk persediaan perpetual, dan catatan biaya per unit. Selanjutnya yang terakhir ada persediaan fisik, penetapan hara, dan komplikasi. Dalam menguji persediaan fisik,
Auditor mungkin sangat tergantung pada file induk persediaan perpetual jika file itu telah diuji sebagai bagian dari salah satu atau lebih siklus yang telah kita bahas dan dianggap dapat diandalkan. Ketika menguji biaya per unit, auditor juga mungkin bergantung hingga beberapa tingkat pada pengujian atas catatan biaya yang dapat dibuat selama pengujian substantif atas transaksi. Catatan biaya standar juga berguna untuk melakukan perbandingan dengan biaya per unit aktual. Ketika pengujian pengendalian dan melaksanakan pengujian substantif yang berhubungan dengan transaksi serta saldo persediaan, auditor juga mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan pengujian yang dilaksanakan untuk memenuhi 4 tujuan penyajian dan pengungkapan. Jadi itu materi mengenai siklus persediaan dan pengudangan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.